Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan ke-15 dalam responsi Artificial Intelligence kali ini kita akan membahas mengenai materi Natural Language Processing atau NLP, di mana materi ini menjadi pengenalan konsep daripada NLP itu sendiri, karena nanti mungkin kalian akan dapat mata kuliahnya, judulnya itu Pemrosesan Bahasa Alami atau PBA, sehingga dengan menyaksikan video ini mungkin kalian dapat konsepnya nanti gitu guys. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, untuk NLP sendiri itu sebenarnya merupakan cabang atau penjembatan dari 3 ilmu yang berbeda. Yang pertama itu ada AI, tentu aja dia menggunakan AI atau machine learning di dalamnya, kemudian computer science dan human language. Oke, kenapa ketiga ini bisa terhubung? Karena NLP ini diciptakan sesuai dengan namanya, Natural Language Processing, pemrosesan bahasa alami, itu untuk bagaimana sebuah mesin atau komputer itu bisa memahami komunikasi yang dilakukan oleh manusia, atau entah itu berupa teks ataupun suara. Jadi mesin kan gak mungkin ya ngerti apa yang kita omongin secara maknanya. Karena itulah kita butuh NLP ini sebagai translator untuk mesin dapat memahami apa yang manusia komunikasikan. Nah, NLP ini bisa dalam bentuk analisis teks ataupun suara juga. Tuh. Sebenarnya base-nya on text, dan suara itu mendeteksi si teksnya itu. Pada penerapan di kehidupan sehari-hari udah banyak kita temui. Yang pertama itu salah satunya itu ada chatbot atau asisten virtual. Kalau asisten virtual itu udah banyak di device-device kita ketemui, kayak si Siri, kemudian Alexa dari Amazon, kemudian Google Assistant dari Google, dan Bixby ini Samsung ya dari Samsung. Nah, virtual assistant ini menggunakan AI dengan basisnya suara, karena kita tinggal mengucapkan gitu kan, mengucapkan apa yang kita mau, kemudian si virtual assistant-nya ini akan memahami maksud dari ucapan kita ya. Nah, NLP juga tentu aja berperan penting di situ. Oke. Kemudian ada analisis sentimen. Analisis sentimen tentu aja menjadi salah satu tujuan dikembangkannya NLP, karena dalam pembuatan analisis sentimen ini kita bisa memahami sentimen yang ada di teks, entah itukah tanggapan berupa tanggapan positif, sentimen netral atau negatif. Udah banyak diterapkan, dan banyak juga cutting kita yang pakai analisis sistem analisis sentimen ini dengan NLP sebagai bahan tugas akhirnya, karena ya kita menginputkan data berupa tanggapan, ulasan ataupun teks-teks yang bisa kita gunakan untuk menganalisis sentimen atau opini dari teks yang telah diberikan itu, entah itu opini itu merupakan opini negatif ataupun opini positif. Kita bisa telusuri dengan membuat sebuah program NLP. Kemudian tentu aja tentang automation translator otomatis ini, tentu aja dengan memahami maksud bahasa A kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa B, itu menggunakan program NLP. Karena bagaimana sebuah mesin itu memahami bahasa A kemudian mentranslatekan ke bahasa B, itu kan perlu mesin itu perlu paham gitu apa yang kamu inputkan dan bagaimana output seharusnya. Kemudian ada penerapan dalam text classification, ya seperti
sebenarnya ini sama seperti si analisis sentimen tadi. Bagaimana kita menganalisis bahwa teks yang kita inputkan itu masuk ke dalam kategori atau sentimen-sentimen tertentu. Entah itu kategorinya. Kalau di analisis sentimen tadi kan berupa plus atau minus ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian untuk text classification ini ya kayak di sini contohnya misalkan mengklasifikasikan spam email. Jadi kalau kalian email itu kan ada folder spamnya. Nah, email itu kan nggak otomatis ya memilah mana yang spam mana yang bukan. Maksudnya nggak manual kan memilah mana yang spam mana yang bukan. Nah, kita perlu text classification dengan NLP ini untuk mengautomatisasi spam emailnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dalam pembuatan program NLP. Dalam membuat program NLP, kita perlu mengumpulkan data-data. Nah, data yang diperlukan dalam NLP itu biasanya secara umum itu menggunakan data berupa teks. Ya, karena NLP kan memprosesi teks. Tapi tidak mungkiri juga kita menggunakan data suara, karena suara kan bisa ditranslate ke sebuah teks. Kemudian bisa juga pakai gambar mendeteksi teks gitu. Tapi basisnya itu ada di teks. Nah, tahapan pertama dan paling utama itu kita perlu melakukan namanya data collection atau mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, data yang kita gunakan itu data yang kita kumpulkan itu kita gunakan sebagai inputan untuk train modelnya nanti. Nah, dalam pengalaman saya tahapan data collection ini menjadi tahapan yang paling sulit karena kita perlu mencari data yang relevan dengan tujuan kita. Selain itu kita perlu juga mempertimbangkan quality and quantity daripada data tersebut. Nah, selanjutnya arsitektur NLP utamanya itu di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama ada tahapan text processing, kemudian ada features extraction, kemudian ada modeling atau pemodelan. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu, text pre-processing. Oke, data yang udah kita kumpulkan itu merupakan data mentah, masih mentah, perlu kita proses, perlu kita olah lagi. Kita lalui dulu ya namanya tahapan text pre-processing atau data pre-processing ini ya. Nah, dalam tahapan ini data berupa teks tadi bisa kita olah terlebih dahulu biar dia menyamakan si formatnya, entah itu dengan mengubah kata, karakter, ataupun format-format lain sehingga mudah dipahami oleh si model nanti. Oke, tahapan umumnya itu ada namanya lower casing, itu mengubah menjadi huruf kecil. Kemudian ada punctuation removal, mengubah atau menghilangkan tanda baca atau tanda khusus, kayak misalkan di sini ada tanda serunya. Kemudian ada stop words removal, itu menghapus kata-kata umum yang paling sering muncul. Misalkan kalau di bahasa Inggris itu ada the, and. Nah, kemudian kalau di bahasa Indonesia itu ada kata penghubung kayak yang, atau, dan, itu, dengan. Nah, itu bisa kita remove. Kemudian ada tahapan namanya stemming and lemmatization. Nah, dalam perbedaannya, stemming itu tidak memahami makna, sedangkan si lemmatizing ini dia memahami makna. Maksudnya gimana? Misalkan kita ke contohnya. Nah, kalau dalam stemming kata, misalkan contoh ini, kata university, universities, ini bisa kita petakan atau kita ubah menjadi format universe karena dia sama-sama ada kata universe di sini, ya kan? Universe, di sini juga ada universe. Nah, itu bisa kita ubah biar nggak terlalu banyak resource yang kita gunakan, itu bisa kita ubah menjadi si universe. Itu bisa, namanya proses stemming. Mengubah kata ke bentuk dasarnya menggunakan aturan heuristik atau aturan kata secara
kata dasarnya gitu, kata dasar awalan gitu. Nah, tapi kelemahannya bagaimana jika ada di dalam data kita itu ada kata universe atau alam semesta. Tadi kan university ya untuk si kampus. Nah, universe sama-sama di dalamnya ada kata universe. Ada kata ini, kata dasarnya sama, tapi maknanya beda. Nah, karena itulah menjadi kelemahan sisteming ini. Dia tidak bisa memetakan meskipun maknanya berbeda. Jadi dia tetap dipetakan ke si universe yang sama kayak university tadi. Itu kelemahan sisteming. Nah, untuk mengatasi kelemahan itu ada tahapan lain atau ada proses lain namanya lemmatization. Jadi dalam proses lemmatization ini dia itu lebih pinter lah, lebih bisa memilah yang menyesuaikan maknanya. Karena untuk menggunakan algoritma si lemmatized ini, kita perlu library kayak Spicy, kemudian LTK. Itu di dalam library ini menyediakan berbagai kata yang bisa digunakan untuk mencari maknanya. Nah, kalau lemmatized tadi dia bisa misalkan di sini ya, untuk change itu kan kalau di stemming itu hanya mengubah menjadi kata dasar awalannya si Chang ini, sama-sama Chang. Tapi si lemmatized ini dia bisa mengubah menjadi kata dasar sebenarnya, kata dasar maknanya, alias si change itu. Jadi dia memahami bahwa changing ini bukan hanya Chang, tapi dia juga kata dasar dari change itu sendiri. Tuh. Nah, gitu juga dengan yang tadi si university, dia bakalan mengubah menjadi universe ini karena dia ini. Tapi kalau si universe ini dia akan tetap menjadi si universe karena maknanya sudah beda dengan university. Nah, itu si lemmatized ini lebih pinter lah ketimbang si stemming, karena si lemmatized ini bisa mencari kata dasar sebenarnya sesuai dengan maknanya dengan library atau kamus dari si Spicy dan LTK. Oke, selanjutnya ada juga tahapan tokenization. Dalam NLP, tahapan ini menjadi salah satu tahapan utamanya. Karena tokenization ini adalah proses dalam mengubah teks menjadi potongan kata. Jadi hasilnya nanti disimpan dalam kamus, namanya itu word index biasanya. Jadi nanti kata-kata yang udah dipotong, kalimat yang udah dipotong menjadi bentukan kata itu dikumpulkan dalam kamus. Kemudian nanti akan direpresentasikan dalam bentuk sequence. Maksudnya gimana? Oke, kita jelasin tokenize. Misalkan di sini ada sebuah data, kita gunakan kalimat this is a sentence. Dan kalimat kedua itu ada this is another big sentence. Kemudian kita pakaikan ke tokenizernya. Nanti dia akan terpecah menjadi this dengan format dengan indeks 1, is indeks 2, sentence indeks 3, A4 dan selanjutnya. Nah, itu dipecah, dipotong per kata. Jadi ini si kata yang udah dipecah ini kemudian akan diberi indeks kan, masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu disimpan dalam namanya word index. Nah, setelah disimpan dalam kamus, akan diolah juga kalau kita pakai ke sequence-nya, itu dia olah. Kalimat pertama this is a sentence itu nanti akan menjadi 1, 2, 4, 3. Kenapa? Karena 1 itu adalah this, 2 itu is, 4 itu a, 3 itu sentence. Karena this is a sentence. 1, 2, 4, 3. Sedangkan this is another big sentence itu ada kata lainnya kan, ada another sama ada big. Another itu 5, big itu 6. Nah, dia menyesuaikan daripada kalimat yang kita gunakan. Jadi, secara sederhana, tokenizer ini digunakan untuk mengubah kalimat menjadi pecahan kata yang udah diubah menjadi si angkanya.
Jadi dia sebenarnya sama aja kalimat ini, cuman dia udah diubah dalam bentuk apa ya, array angka ya, atau list angka. Oke gitu guys. Oke, kalau belum paham nanti komen aja guys. Selanjutnya itu ada tahapan padding. Padding itu nih, setiap kalimat bisa punya jumlah kata berbeda. Misalkan kayak tadi, this is sentence, katanya kan cuma 1, 2, 3, 4. Sedangkan di kalimat kedua, this is another big sentence, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada beda selisih satu kata kan. Nah, karena itulah kita gunain si padding. Karena dalam model yang mau kita buat dalam NLP itu biar mudah diolah, kita bisa samakan banyak kata yang digunakan dalam satu kalimat. Nah, karena itu nih dalam deep learning itu butuh input dengan dimensi yang sama. Jadi dia perlu jumlah yang sama untuk menjadikan sebuah inputan. Nah, misalkan ini nih, untuk di sini ada 4 kata, data kedua ada 1, data ketiga ada 6, data keempat ada 3. Nah, karena yang paling banyak si 6, kita isi yang kurang dari 6 itu menjadi isi padding dengan padding. Nah, nanti kita bahas di programnya. Oke guys, nih misalkan contoh, saya makan, itu kan ada 2 kata. Terus ada data kedua, saya makan sate enak, ada 4 kata. Nah, karena panjangnya 3, kita tambahkan misalkan paddingnya 0 ke yang pendek, maka hasil paddingnya akan menjadi 1, 2, 0, 0. Karena si 0 ini mengisi kekosongan sesuai dengan kalimat terbanyaknya tadi gitu. Nah, dalam padding itu ada 2, ini ada 3 sih, cuman lupa satunya, lupa dimasukin. Ada 2, untuk yang utamanya ada 2, ada pre-padding, nambahin angka 0-nya di awal, dan post padding, nambahin angka 0-nya di akhir. Oke guys, gitu. Nah, ini merupakan tahapan dalam text pre-processing. Selanjutnya itu ada tahapan feature extraction. Nah, salah satunya yang pertama itu ada word embedding. Nah, word embedding ini apa? Jadi dalam word embedding ini simpelnya gini. Setelah tadi udah kita ubah menjadi kayak gini ya, kata-kata yang kalimat yang udah kita gunakan data itu udah diubah jadi list ID gini, indeks 1, 2, 3, 4. Nah, tentu aja mesin gak semudah itu memahami, karena mesin itu ya gak ngerti apa-apa gitu kan. Jadi dia gak ngerti nih 1, 2, 3, 4 itu apa, masih gak ngerti. Karena itu mesin itu bisa memahami kalau dia udah bentuk si dimensinya. Nah, karena itulah kita ubah format si indeks ini menjadi vektor, bentuk vektor. Nah, mengubah bentuk ID biasa ini menjadi sebuah bentuk vektor, itulah yang dinamakan tahap feature extraction. Kita mengubah teks biasanya atau angka biasa menjadi vektor angka. Nah, salah satu tahapan feature extraction itu ada word embedding. Nah, di word embedding ini selain dia mengubah bentuk, merepresentasikan dalam bentuk vektor angka, dia juga bisa memahami makna atau keterkaitan antara kata-kata tertentu. Nih, kalau dalam penjelasannya itu kayak gini misalkan. Wow, pusing ya kalau ngelihatnya. Nih, misalkan kata cat ini kita ubah menjadi vektor. Kalau kita ubah itu bisa menjadi vektor seperti ini. Misalkan kitten, misalkan kayak gini. Dog kayak gini, house kayak gini. Nah, si komputer itu akan melihatnya menjadi seperti ini, dimensional seperti ini. Nah, di mana si dog ini kan pojok kiri bawah ya. Sedangkan houses itu ada di pojok kanan atas yang maknanya jauh. Nah, sedangkan cat dan kitten itu berdekatan karena mereka mempunyai makna yang dekat. Karena mereka memiliki jarak yang dekat, itu mesin mengartikan bahwa cat dan kitten ini serumpun gitu. Nah, begitu juga dengan cat, kitten, dan dog. Ini kan mereka hampir berdekatan. Mungkin mereka kan
mesinnya memahami mereka ini sama-sama hewan gitu. Karena houses ini jauh banget kan terlalu jauh ya maknanya. Nah dia juga mesin juga menempatkan si vektor angkanya si house ini menjadi jauh gitu. Itu juga dengan ini, misalkan katanya man, woman, king, queen, itu jika diubah misalkan dalam bentuk vektor nanti akan di reduction dimensinya di reduction akan melihat jarak keterkaitan antar kata. Misalkan women itu sama dengan man, itu sama-sama dengan gender. Queen dan king itu serumpun, sama-sama memberikan gelar gitu kan. Dan women ke queen itu berjarak sama. Mungkin penglihatan kita secara sederhana itu seperti itu gitu. Mungkin lebih kompleks ya penerjemahan yang ada di si mesin yang kita gunakan itu. Tapi ya konsepnya kayak gitu untuk si word embedding ini. Jadi dia mempertahankan informasi sintaksis, struktur kalimat, dan makna kata, sehingga mesin bisa memprediksi kata-kata yang di sekitarnya kayak tadi gitu guys. Belum paham mungkin nanti komen aja kalau belum paham. Nah selain si word embedding ini, dalam feature extraction juga dalam NLP tradisional itu ada beberapa metode seperti BOW, back of words, kemudian TF-IDF dan lain-lain. Sama sih sebenarnya. Ini kalian kalau mau searching nanti searching aja, mungkin kita mengkat waktu, menghemat waktunya. Nah secara garis besar konversi teks menjadi angka, numerical representation dalam NLP itu dari jabaran-jabaran yang udah kita lalui tadi secara sederhana itu gini aja sih. Teks yang udah kita inputkan sebagai data yang udah kita input sebagai teks tadi, misalkan hello world, I'm here, itu kita ubah menjadi bentuk tokens dengan memotong kata-katanya per kata. Hello world, I am here, itu kita potong titiknya juga. Kemudian kita indexin, jadi di masing-masing kata kita kasih indeks. Hello untuk 1, 2 untuk world, 3 untuk I, dan semacam. Kemudian kita sequence, kita urutkan sesuai dengan kata atau kalimat yang kita punya. Hello world itu 1, 2 gitu. Kemudian kita padded atau padding, kita isi sesuai dengan dimensi yang diperlukan atau yang kurang gitu. Itu aja guys. Oke, terakhir itu seperti biasa, setelah tahapan teks kita ubah, setelah si mesinnya kita nilai cukup mengerti apa yang kita mau, teksnya ini apa dan maknanya itu apa, kita masukkan ke dalam model. Nah modelnya ini nanti kita buat. Oke guys, kita langsung ke coding. Oke guys, kita sudah masuk ke codingannya, udah masuk ke Google Colab. Oh ya, by the way, untuk penerapan NLP kali ini kita juga menggunakan framework TensorFlow ya untuk memudahkan kita. Kenapa? Karena dalam TensorFlow itu udah banyak library yang bisa kita manfaatkan untuk fungsi atau metode-metode untuk memudahkan kita mengembangkan NLP. Misalkan kayak metode tokenizer dari Keras itu bisa kita gunakan. Nah, jadi kita nggak perlu lagi buat fungsi tokenizer manual gitu. Jadi kita pakai TensorFlow. Oke, di sini pertama-tama kita melakukan import dan load dataset. Di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle dan menggunakan langsung direct API-nya dari Kaggle. Nah, untuk dataset yang saya gunakan itu ada ini, restaurant review. Jadi dataset ini berisi tentang review daripada customer restoran. Ada dua kolom dari dataset ini, ada review dan like. Dimana di review ini berisi tentang teks tentang review daripada customernya, sedangkan like ini merupakan label daripada apakah mereka menyukai atau tidak menyukai makanan dalam restoran tersebut. Nah, misalkan di sini untuk data pertama, wow, love this place, berarti ini review yang positif, di labelin 1. Kemudian ada not tasty and the texture was just nasty.
Nah, itu di label 0 karena di reviewnya negatif gitu. Dataset ini tergolong cukup sesuai untuk tujuan kita melakukan sentimen analisis dari restoran review itu guys. Selanjutnya kita melakukan import dataset yang udah kita pilih tadi, dan kita taruh di data frame. Nah, di sini juga kita bisa melakukan eksplorasi pada data yang udah kita import. Nah, data frame-nya tadi bisa kita lakukan eksplorasi. Nah, di sini untuk shape datanya itu ada 1000 data dengan 2 kolom. Nah, ini tergolong ini ya guys, tergolong sedikit untuk sebuah NLP. Itu biasanya bisa lebih beribu-ribu gitu guys. Nah, selain itu kita juga ada baiknya mengecek dataset atau data frame kita pada hal-hal lain, misalkan apakah ada yang kosong atau enggak dataset kita. Untuk mengecek yang kosong itu kita pakai isna. Kemudian kita zoom. Oke, di sini terlihat tidak ada dataset yang kosong, tidak ada baris yang kosong untuk kedua kolom. Nah, kita juga bisa kalau misalkan ada yang kosong gitu ya, ada ditemukan ada yang null, itu bisa kita isi atau kita hilangkan aja. Kalian juga ada baiknya melakukan eksplorasi data tersebut secara matang karena agar memudahkan kalian nanti dalam text preprocessingnya gitu guys. Oke, kita langsung masuk ke text preprocessing. Seperti yang jelaskan sebelumnya, ada beberapa tahapan umum yang bisa kita lakukan seperti lower casing, functional removal, lematizer, dan stopword removal. Nah, di sini sebelum melakukan berbagai tahapan itu, kita perlu melakukan import pada library-library yang mungkin kita butuhkan. Misalkan untuk import array ini regular expression, untuk nanti kita bisa cek fungsional atau tanda-tanda baca. Kemudian ada string, kemudian NLTK. Nah, ini biasanya ini kamus yang seperti yang dijelaskan sebelumnya itu yang berisi macam-macam. Ada yang untuk stop word, kemudian ada yang untuk digunakan untuk lematizer, untuk kata dasar gitu ya. Nah, ini ada disimpan di library ini NLTK. Ini kita download kamusnya. Kemudian di sini kita stop words-nya pakai set English. Kenapa? Karena dalam NLP itu sebenarnya kalau kita mau menerapkan sepengetahuanku kalau pakai satu bahasa itu harus bahasa itu aja sesuai dengan dataset yang kita gunakan. Kalau dataset kita yang gunakan pakai bahasa Inggris, jadi kita mungkin mencari kamus-kamus kayak stop words dan segala macamnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi kalau dataset kita pakai bahasa Indonesia gitu, ada juga kamus stop word dari bahasa Indonesia itu sendiri guys. Nah, kali ini kita pakai si English. Kemudian kita juga definisikan lematizer-nya. Nah, dalam fungsi text preprocessing ini akan mencakup semua tahapan yang ada di atas ini. Misalkan untuk yang pertama itu, pertama kita lower casing dulu, kita menjadi huruf kecil semua untuk teks yang kita inputkan. Kemudian kita remove tanda baca dan segala macam. Kemudian teksnya kita split untuk bisa kita cari stop words dan kata dasarnya. Kemudian dataset yang udah bersih, udah kita lakukan tahapan ini, kita taruh di kolom clean review. Nah, di sini kalau udah nih dev head-nya, jadi dia ada 3 kolom. Ada kolom baru bernama clean review. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara kolom yang sebelum di preprocessing, teks sebelum di preprocessing, setelah di preprocessing seperti ini. Jadi dia di sini hurufnya sudah kecil semua, nggak ada yang kapital. Kemudian tanda bacanya sudah dihilangkan. Kemudian stop words-nya juga udah dihilangin, atau kata-kata yang lazim atau umum itu udah dihilangin tuh. Nah, ini siap masuk ke tokenizing. Lanjut, setelah bersih tadi, kita masuk ke tahapan tokenizing and padding.
Seperti yang dijelasin sebelumnya, tokenizing itu tahapan untuk memecah atau memotong sebuah kalimat menjadi potongan kata. Jadi misalkan wow, love place, itu kita potong jadi wow, jadi love, jadi place gitu guys. Nah, di sini tokenizing, nah ini seperti yang saya bilang tadi, kita kan pakai TensorFlow ya. Di Keras itu udah ada tokenizer bawaannya, ada juga path sequencesnya. Nah, jadi kita tinggal panggil nanti si metodenya si tokenizer ini gitu. Di sini kita masukkan data clean tadi yang udah kita bersihkan tadi datanya ke dalam si metode tokenizer. Tokenizer kita masukkan sini. Kemudian number 250 ini maksudnya kita membatasi bahwa kamus yang kita gunakan itu hanya 250 kata unik. Jadi cuman 250 kata dari dataset yang kita gunakan itu yang akan kita pakai untuk memprediksi sentimennya gitu. Nah, kemudian tokenizernya kita pakai di teks data yang kita gunakan. Jadi nanti aku tampilkan. Nah, kemudian di sini di sequence itu kata-kata yang udah di tokenize tadi, udah dipotong tadi, itu diberi indeks masing-masing katanya. Jadi misalkan ini wow, love place, itu kan dipecahkan, dikomain. Kemudian wow ini diberi sequence, diberi indeks. Wow ini 1, love ini 2, place ini 3 misalkan gitu. Nah, itu di sequence. Kemudian di padding seperti yang tadi, padding. Kalau misalkan katanya ada yang panjangnya tidak sama, itu ditambahkan 0 atau ditambahkan padding di setelah ataupun sebelumnya. Kalau di sini kita pakai yang setelahnya. Oh, kita cek satu-satu aja guys. Token. Nah, ini kemudian sequence. Nah, ini bisa kita cek. Coba ya. Oh ya, belum di run ya. Dari mana runnya? Oke. Nih. Kita cek, coba kita cek. Kita print dulu hasil daripada si tokenizer. Nah, nih kalau udah di tokenizernya ini ada di sequence ya, di sequence. Oh belum. Nah, dia jadi pecah menjadi satu kata-kata nih. Nah, kemudian di sini ada OOV. OOV itu apa? OOV itu out of vocabulary. Jadi kata-kata yang enggak ada di luar 250 ini, 250 kata ini akan ditampilkan ini OOV ini. Jadi dia diganti dengan si OOV ini. Ini misalkan kita print lagi untuk melihat sequence, hasil dari sequence-nya itu gimana. Salah ya. Sequences. Nah, ini. Jadi dia menyesuaikan 1973. Kalau kita dicari di kamus ini, 1973 itu sama dengan si wow, love place gitu. Wow ini 1, love ini 97 dan place ini 3 gitu guys. Selanjutnya kita lihat embedded ya. Pad ini datasetnya itu udah kita lakukan padding. Nah, dia udah ada tambahan, kata tambahan 0 ini. Kenapa dia nolnya di belakang? Karena kita pakai padding tipe post. Kalau kita ganti ini pre, kita ulang. Tuh, nolnya ada di depan, nah, di sebelumnya. Tapi defaultnya itu si post. Kita pakai aja si post. Nah, oke. Kemudian, nah ini udah panjang sequence. Jadi panjang sequence-nya ini
masih sama dengan jumlah dataset yang kita gunakan. Karena ya sequence ini sebenarnya secara gampangnya sequence ini dataset teks tadi kita ubah menjadi dataset angka. Jadi si bentuk teks tadi kita ubah menjadi si bentuk angkanya. Itu dong sih. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan tokenizing dan padding selesai, kita buat model. Pertama kita import dulu library yang mau kita gunakan, TensorFlow-nya, kemudian Scholar-nya untuk melakukan splitting data, membagi data menjadi test dan train, dan NumPy paling penting. Oke, di sini saya pakai test size-nya itu 20%, berarti train size-nya 80, jadi 80-20. Kemudian kita buat model. Sini modelnya pakai sequential, jadi dia berurutan. Oke, ada yang unik di sini, ada namanya layer embedding. Layer embedding itu tadi udah kita jelasin merupakan sebuah feature extraction. Jadi dia mengubah bentuk teks yang seperti ini, dataset yang udah kita ubah menjadi tokenizer tadi, kita ubah dalam bentuk vektor yang bisa dimengerti oleh mesin. Nah, gitu. Dengan input dimensionnya itu menyesuaikan kamus yang udah kita setting tadi, numwords. Nih. Sama aja numwords. Ini bisa kita taruh gini sih. Numwords, kita ketik numwords aja kita. Nah, kenapa dia ada +1? Karena si 1 ini kita perlu yang namanya tadi. Nih, si OOV. OOV ini kan mengisi kata-kata yang tidak ditemukan dalam 250 kata unik ini. Jadi selain daripada 250 kata ini, kita isi dengan OOV. Karena itulah si OOV ini kita sama aja dengan tambahan satu kata unik alias si OOV. Jadi +1 gitu. Plus OOV. Kemudian output dimensionnya ini 16. Karena ada dimensi dari embedding yang kita perlukan itu ada 16 vektor nanti. Dengan input panjangnya itu sebesar 50. Jadi jarak dari digit ini ke digit ini tuh 50. Karena dia inputan kita itu memerlukan panjangnya 50. Gitu guys. Nah, kemudian ini global average pooling, kita ubah vektor tadi yang dari beberapa dimensi tadi kita apa sih bahasanya itu, menurunkan dimensinya gitulah. Jadi satu dimensi untuk di flatkan. Kemudian masuk ke dense layer-nya 16 dengan relu dan aktivasi terakhirnya dengan sigmoid. Karena kita kenapa pakai sigmoid? Karena ini kan klasifikasi biner. Kayak yang udah dijelasin sebelumnya, beberapa aktivasi perbedaan aktivasi itu. Nah, kalian bisa buka di video yang sebelumnya itu. Itu ada beberapa jenis aktivasi, salah satunya itu sigmoid. Sigmoid ini melakukan klasifikasi biner. Jadi dia hanya membedakan 1 dan 0. Kenapa? Karena label tadi itu hanya mereview 1 atau 0 kan. 1 untuk positif dan 0 negatif. Gitu guys. Nah, udah. Ini modelnya udah kita buat. Nah, ini kalau kalian mau lihat bagaimana embedding layers itu terlihat. Nih. Nah, dari yang bentuknya 1973 ini menjadi sebuah bentuk vektor seperti ini. Dan ini kalau dihitung ada 3, 6, 9, 12, 15, 14, 15, 16. Ada 16 sesuai dengan output dimensionnya. Tuh. Kemudian kita compile dengan Adam dan cross-reference. Kemudian kita dengan epoch 30 kita lakukan training pada dataset train. Dapat akurasi 0,8 dengan validasinya 0,7 yang mana which is tidak terlalu bagus sebenarnya. Tapi ya karena dataset kita kecil sih. Dan itu sebagai contoh aja guys. Tuh. Oke. Kemudian kalau kita mau pakai modelnya udah berhasil kita buat ya. Kemudian kita save dan kita mau pakai, kita coba test predict. Ini kita buat ulang text preprocessingnya, kita buat ulang karena kita kan kalau membuat menginputkan teks baru kan mau kita olah lagi. Nah, ini misalkan melakukan prediksinya. Kita ulang tokenizernya, kita ulang, kemudian padding kita ulang, sequence kita ulang,
baru kita bisa pakai model model yang udah kita save, bisa kita lakukan prediksi menggunakan dataset yang baru. Misalkan ini ada 5 sentimen baru yang bisa kita buat nih, misalkan untuk dataset ini tes pertama, the food was delicious and the service was excellent. Probabilitas positifnya itu 51%, which is positif. Kemudian I had the experience. Nah, ini ada anomali positif. Seharusnya tidak positif. Coba kita run ulang ya, guys. Kita run ulang. Nah, kita training ulang. Tadi mungkin karena belum di train ulang. Oke. Nah, kita ulang. The food was delicious and the service was excellent. Itu positif. I had the experience. Probabilitasnya 0,44. Karena kalau di sini kalau dia kurang dari 0,5 itu probability untuk review negatif. Not bad, but I will not come back. Nah, itu negatif. Absolute love it, positif. Dan worst restaurant ever, sangat-sangat negatif karena dengan skor 0,39%. Oke, gitu guys. Jadi di sini contoh sederhana aja ya untuk predik sentimen analisisnya. Dan datanya juga sederhana, udah ada labelnya dan sedikit juga. Kalau kalian ingin ada yang ditanyakan dan mungkin penjelasan saya terlalu cepat, terlalu sulit dimengerti, itu bisa PC aja atau komen di bawah. Ya gitu guys. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga memahami bagaimana konsep NLP tadi. Gitu aja guys. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.